Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu di dalam ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam kesempatan yang sangat mulia ini kami ingin menyampaikan satu kajian keilmuan tentang ahkamul maulud, tentang hukum-hukum yang berkenaan kepada anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka di dalam kitab yang kami bawa, yakni Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, di juz yang ketiga di halaman 236, di sini ada pembahasan yang berjudul Ahkamul Maulud, hukum-hukum yang berkenaan kepada anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka dalam kesempatan yang mulia ini akan kita bahas satu demi satu apa saja hukum-hukum berkenaan dengan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu lil walidi ayyu'adzina fi udhunil mauludil yumna wa tuqamus shalah fil yusra hina yulad. Bahwasanya hal pertama yang disunahkan bagi orang tua ketika anaknya telah lahir ke dunia, ketika telah keluar dari rahim ibunya, maka hal pertama yang disunnahkan diajarkan oleh ulama adalah bagi orang tuanya sunnah untuk mengadzani di telinga sebelah kanan dan mengiqomahi di telinga yang sebelah kiri. Ini ajaran pertama. Jangan sampai hilang ajaran-ajaran seperti ini, karena ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dan juga telah banyak dibahas oleh para ulama. Sunnah yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya telah lahir, kuping atau telinga yang sebelah kanan anaknya kita adzani, sementara kuping yang sebelah kirinya kita iqomahi. Karena perbuatan ini adalah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi, bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasani hina waladathu Fatimah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengadzani di telinganya Sayyiduna Hasan ketika putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan seorang putra yang bernama Sayyidina Hasan. Maka Nabi yang langsung mengambil alih untuk mengadzani kuping yang atau telinga yang sebelah kanan dan mengiqomahi telinga yang sebelah kiri.
Dan juga hadis lain dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzana fi udhunil Hasan bin Ali yauma wulida wa aqama fi udhunihi al-yusra." Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengadzani telinga kanannya Sayyidina Hasan dan mengiqomahi telinga yang sebelah kirinya. Kemudian apa hikmah di balik ini? Mengapa kok telinga diadzani yang sebelah kanan, dan juga mengapa kok kita dianjurkan untuk mengiqomahi telinga yang sebelah kiri? Di sini ada dua hikmah yang bisa kita pahami ketika seorang anak diadzani oleh orang tuanya. Apa dua hikmah tersebut? Yang pertama adalah i'lamul maulud bitauhid, memperkenalkan kepada anak yang baru lahir dengan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah. Pertama kali yang didengar oleh sang anak adalah kalimat tauhid, kalimat syahadah. Ini adalah hikmah yang pertama, agar supaya kuping sang anak, baik yang kanan ataupun yang kiri, diperkenalkan dengan tauhidnya, dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga orang yang telah meninggal dunia, para sahabat, awalnya dia mendengar kalimat tauhid, dan ketika dia meninggal dunia pun juga mendengar kalimat tauhid. Ya, kita bisikkan kepada telinga orang yang mau meninggal, kita talqin dia, kita agar supaya dia bisa membaca la ilaha illallah. Karena barang siapa orang yang menutup usianya dengan membaca la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sahabat Al-Burdah kita semua masuk dalam golongan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang kedua, mengapa telinga anak dan diiqomahi telinga anak pada saat baru dilahirkan? Karena min tardi syaitani anhu. Hikmah yang kedua, agar supaya mengusir syaitan yang menempel pada tubuh sang anak. Apakah ada dalil hadisnya yang menyatakan bahwa anak yang baru lahir ditempeli oleh syaitan? Ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa redaksinya berkata, lam tadurrahu ummus sibyan. Ya. Siapa anak yang diadzani sebelah kanannya kemudian diiqomahi sebelah kirinya, maka ada setan yang bernama ummus sibyan tidak akan memberikan bahaya sedikit pun kepada anak yang baru dilahirkan. Dan di dalam kitab ini tidak hanya membaca adzan atau mengiqomahi telinga sebelah kiri sang anak, ada juga yang bisa dibaca di telinga kanan sang anak. Ulama ini mengajarkan doa yang dibaca di telinga kiri sebelah kanan, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doanya para sahabat. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya ulangi sekali lagi, ini bisa dibaca setelah adzan dan iqamah, dibaca di telinga kiri sebelah kanan. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tidak hanya sampai di sana, juga dianjurkan di telinga sebelah kanannya kita baca surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi tidak hanya adzan yang kita baca,
tidak hanya iqamah yang kita bacakan, tapi ada tambahan dari ulama, baca di telinga kanannya doa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan juga ditambah satu dengan membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad sampai akhir ayat. Ini hal yang diajarkan oleh ulama, kesunahan pertama yang dianjurkan oleh ulama ketika anaknya telah lahir ke dunia. Kemudian sunnah yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya setelah anaknya lahir ke dunia, wa yusannu ayyuhannikal maulud bitamrah, disunnahkan ya kita untuk mentahnik kepada anak yang baru dilahirkan, ditahnik dengan menggunakan korma. Nah sekarang apa ini tahnik? Tahnik diajarkan oleh ulama bi antum dagha wa yadluka biha dakhila famihi wa yuftaha famuhu hatta yanzila ila jawfihi minha syai'un. Cara kita mentahnik kepada anak, bisa kita datang kepada orang yang soleh, bisa kita datang kepada orang yang berilmu, karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mentahnik? Yakni dengan menggunakan korma, dengan dimamah terlebih dahulu atau dipapak terlebih dahulu. Setelah kita mamah, setelah kita papak itu kormanya, di lisannya orang yang soleh, di lisannya orang yang alim, baru digosokkan ke dalam bagian mulut sang anak dan dibuka mulutnya sehingga ada sesuatu yang turun ke dalam bagian tubuh sang anak. Itu cara kita mentahnik. Jadi digosok, dimamah terlebih dahulu. Setelah dimamah digosok di bagian dalam mulutnya sambil dibuka sampai ada yang turun ke dalam rongga tubuh sang bayi. Nah sekarang bagaimana kalau tidak ada korma? Maka di sini jelaskan fayuhannikuhu bihulwin, maka bisa dia mentahnik pakai sesuatu yang manis. Apakah ada hadisnya? Ada hadis tersebut ya. Hadis bahwa kita disunahkan untuk mentahnik. Bahwasanya dikatakan dalam hadis ini wulidali gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrah. Bahwasanya aku telah melahirkan seorang anak, kemudian anak ini aku bawa untuk bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah anak ini bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menamai anak itu dengan nama Ibrahim, dan kemudian wahannakahu bitamrah, Nabi mentahnik ya, memamah kurma kemudian digosokkan di bagian dalam mulut kemudian agar supaya ada yang masuk ke dalam tubuh. Wahannakahu bitamrah, dan Nabi mentahnik anak tersebut yang bernama Ibrahim yang dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW, ditahnik dengan menggunakan korma. Nah, ini hal jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tinggalkan, karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sejak usia dini kita perkenalkan anak kita kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan bahas sunnah-sunnah selanjutnya pada kajian dan pertemuan yang akan datang. Sekian dari kami, semoga kajian ini penuh dengan manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jika ada pertanyaan seputar keagamaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau DM ke IG Al-Burdah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.